Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jos Grab Nur Seri. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan rekan-rekan dengan video yang akan kami buat ini berkaitan dengan kapan waktu yang tepat untuk mengaplikasikan fungisida dan insektisida pada beri anggur untuk pertama kalinya. Jadi aplikasi fungisida dan insek pada beri anggur untuk aplikasi yang pertama. Oke. Jadi ini menjadi penting kita mengaplikasikan fungi dan insektisida pada beri-beri anggur dengan tujuan untuk mencegah tumbuhnya jamur, terutama embun tepung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mencegah hama menyerang dan bersembunyi di balik beri-beri anggur, terutama kutu putih atau kutu kebul, yang menyebabkan beri anggur menjadi burik. Dia menghisap tangkainya, kemudian mengering dan busuk. Itu kutu kebul. Jadi sifatnya parasit. Dan dia bersimbiosis mutualisme dengan semut. Di mana ada kutu kebul, di situ banyak sekali semut. Dan ini tidak menguntungkan buat tanaman anggur. Jadi kita akan aplikasikan fungisida dan insektisida dengan tujuan untuk mencegah timbulnya jamur, embun tepung, dan jamur lainnya pada beri-beri anggur dan mencegah beri anggur terserang hama. Sehingga nanti kita mendapatkan buah anggur dengan kualitas yang baik, artinya buahnya mulus, tidak terserang jamur, dan tidak terjadi crackberry. Karena crackberry faktor penyebabnya yang pertama adalah, ini untuk membahas keluhan teman-teman juga sekaligus nih dalam satu video daripada saya nanti upload video menjawab pertanyaan yang satu ini, jadi saya rangkai sekalian. Jadi apa sih yang menyebabkan beri anggur crack? Yang pertama, terserang jamur sehingga menyebabkan kulit beri anggur tidak elastis, khususnya jamur embun tepung. Sehingga ketika beri terus mengisi, buahnya sedang mengisi, kulitnya tidak elastis, maka akan pecah karena kulitnya tidak mampu menahan beri yang sedang mengisi buahnya untuk pembesaran buah. Kemudian penyebab jamur itu adalah kelembapan. Kelembapan di sekitar beri anggur, mulai dari kurang sinar matahari, tertutup daun-daun anggur sehingga cahaya matahari tidak ada celah untuk masuk ke beri anggur. Kemudian yang kedua, jelas ini musim hujan, kelembapan. Jadi jamur itu identik dengan kelembapan. Yang ketiga, harus dilakukan penjarangan untuk menghindarkan tanaman anggur atau buah anggur dari serangan jamur. Itu kita berbicara untuk mencegah crackberry pada beri anggur. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, penyebab beri crack adalah kurang unsur hara makro sekunder, kalsium. Nah, fungsinya kalsium pada beri anggur adalah untuk mempertebal kulit anggur, memperkuat batang, tangkai, dan lainnya. Sehingga di fase pembuahan ini, beri anggur menjadi kulitnya akan menjadi lebih tebal sehingga tidak mudah pecah. Itu penggunaan kalsium pada beri anggur. Yang ketiga atau berikutnya, kelebihan penyiraman. Jadi penyiraman air yang berlebih di media tanam, kemudian diangkut oleh akar, disalurkan ke batang cabang, kemudian berakhir di buah-buah anggur itu dapat menyebabkan beri anggur pecah juga. Terutama untuk anggur-anggur dengan varian yang kulitnya tergolong tipis, seperti Transfigurasi, Baikonur New, Julian, dan beberapa varian lainnya yang memang kulitnya tipis. Dia kalau terlalu banyak siram mudah sekali crack atau pecah.
Jadi itu salah satunya, beberapa di antaranya. Selain serangan kutu kebul. Kutu kebul yang menyerang dan bersembunyi di balik-balik beri anggur, itu juga merupakan hama yang sangat merugikan bagi tanaman anggur yang menyebabkan tangkai anggur berwarna hitam dan busuk. Nah, buah yang busuk ini pasti pecah. Dan kalau kita tidak ambil, pecahnya beri anggur di sela-sela tandan itu menimbulkan kelembapan dan berdampak tumbuhnya jamur untuk beri-beri anggur yang lain. Karena itulah beri anggur yang pecah itu segera diambil, kalau tidak menular ke yang lain. Karena penularannya ini terjadi karena anggur yang pecah, beri anggur yang pecah itu mengeluarkan cairan dan menimbulkan kelembapan di sekitar titik beri yang pecah itu. Oke. Kali ini saya akan aplikasikan fungisida dan insektisida sesuai dengan permintaan beberapa teman agar saya membuat video kapan waktu pengaplikasian fungisida dan insektisida yang tepat pertama kali pada beri anggur. Seukuran apa beri anggur yang diaplikasikan fungisida dan insek untuk mulai pertama kali untuk melakukan pencegahan ke depan biar tidak terserang jamur, embun tepung, hama, kutu perisai dan lainnya, sehingga nanti buah mulus dan berhasil sampai finish atau panen. Oke, yang pertama kita siapkan adalah alat spray. Ini berisi air 1 liter. Kemudian yang kedua adalah fungisida. Kali ini saya menggunakan Amistartop. Fungisida Amistartop ini bersifat preventif, kuratif, dan protektif. Jadi protektif, kuratif, dan preventif. Jadi fungsinya untuk menjaga, mencegah, dan mengobati jamur pada tanaman anggur. Tapi ini juga bisa digunakan untuk tanaman cabai dan lainnya. Jadi ini berbentuk pekatan berwarna kuning muda ya, untuk isinya di dalamnya ini. Fungisida. Kawan-kawan boleh menggunakan fungisida yang lain, merek yang lain. Tetapi kali ini yang saya contohkan, saya menggunakan fungisida yang ini. Saya tidak dibayar untuk mempromosikan produk ya, tetapi inilah yang saya gunakan. Jadi kawan-kawan tidak harus menggunakan produk ini. Yang terpenting adalah fungisida untuk mencegah, menjaga, dan mengobati beri anggur dari serangan jamur. Kemudian yang kedua adalah insektisida atau pestisida. Ini insektisida ini berbahan aktif abamectin. Merek dagangnya Abasel. Ini yang saya gunakan. Kawan-kawan juga boleh menggunakan merek yang lain jika tidak bisa mendapatkan merek ini di tempat kawan-kawan. Kedua bahan ini akan saya satukan. Saya aplikasikan bersamaan. Saya masukkan ke dalam botol ini. 1 liter air ini. Kita akan gunakan 2 tetes fungisidanya, Amistartop ini, untuk 1 liternya. Nih, 1, 2. Jadi 2 tetes ya. Kemudian abamectinnya atau abaselnya kita menggunakan 1 tetes. Cukup ya. Oke, setelah pakai kita tutup rapat kembali ya. Ini bahan berbahaya, jadi jauhkan dari anak-anak. Kalau memiliki obat-obatan seperti ini, simpan di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak ya, karena ini berbahaya. Dan kalau selesai pakai, kita harus segera cuci tangan dengan sabun untuk menjaga kesehatan kita. Nah, setelah masuk ke botol ini, kita tutup kembali. Nah, ini alat spraynya ya. Lalu kita kocok-kocok biar 2 bahan ini menyatu sebelum kita aplikasikan. Oke. Nah, pengaplikasian fungisida ini sebaiknya rutin kita lakukan seminggu sekali pada beri anggur. Sebaiknya. Tetapi jika dilakukan 2 minggu sekali untuk pencegahan juga tidak apa-apa.
kecuali terlalu lembab, kurang cahaya lah wajib seminggu sekali. Apabila masih kena terpaan sinar matahari dan di dalam atap naungan UV 2 minggu sekali juga nggak ada masalah. Oke, kita akan aplikasikan kepada beri anggur seukuran apa. Untuk aplikasi pertama pada beri anggur dengan fungi dan insek pertama kali. Jadi seperti ini. Nih. Ini pada fase beri set. Nih, terlihat ya. Ini. Nih, ini baru beri set, baru terbentuk beri. Ini pertama kali kita aplikasikan fungisida pertama kali. Jadi seperti ini. Kita lihat nih, seperti ini caranya. Ini ya, kita spray dengan fungi dan insek. Nah, kalau ini sudah rutin kita lakukan 2 minggu sekali. Kalau hujan terus-menerus ya seminggu sekali. Jadi beri-beri anggur yang belum matang ini masih harus kita aplikasikan fungi dan insek. Gunanya untuk mencegah serangan jamur dan hama kutu kebul, terutama jamur embun tepung dan kutu putih atau sering kita sebut sebagai kutu kebul. Oke, nah seperti ini. Jadi ini kita harus lakukan penyepraian fungisida dan insektisida secara rutin, minimal 2 minggu sekali lah. Kalau hujan terus ya 1 minggu sekali. Gunanya untuk mencegah hama dan jamur ya. Jadi biar kita nanti bisa mendapatkan beri anggur dengan kualitas yang baik dan mulus seperti ini. Nih, ini penting kita lakukan pertama kali karena ini akan menentukan jika beri anggur ini sudah terserang embun tepung, kita pengobatannya akan sulit. Biasanya tidak langsung hilang jamur embun tepung yang menempel di beri-beri anggur ini. Apa dampak buruknya? Dampak buruknya adalah ketika terserang jamur, beri anggur tidak elastis. Jadi ketika beri terus mengisi, maka kulitnya tidak mampu menahan sehingga crack, pecah. Seperti ini. Ini juga kita aplikasikan. Nih, seperti ini, kita spray begini. Nah, di celah-celah beri ini biasanya seringkali kutu kebul meninggalkan telurnya. Jadi belum terlihat. Nanti ketika beri anggur sudah membesar ukurannya, mulai menutup, maka kutu kebul menetas dan menjadi hama yang bersembunyi di tengah-tengah celah-celah beri anggur ini. Ya. Jadi seukuran ini wajib kita aplikasikan fungi dan insek untuk mencegah terjadinya serangan jamur. Nih contohnya ini. Ini juga nih. Tuh. Jadi beri-beri seukuran ini nih mudah terserang jamur. Jadi ini tahap awal yang sangat menentukan. Jika rekan-rekan menginginkan buahnya mulus, tidak terkena embun tepung, dan tidak terserang hama. Ini harus dilakukan rutin. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan semua. Jadi menanam anggur itu kita wajib melakukan perawatan mulai fungisida dan insektisida secara rutin. Apalagi memasuki atau di tengah musim hujan seperti sekarang, tanpa aplikasi fungi dan insek, tanaman rentan sekali terserang jamur dan berbagai macam hama. Sekian dulu, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.